mengerti rencana Dia kepada pribadimu. Karena di 2024 aku akan memulihkan umatku. Aku akan memulihkan keluarga mereka. Tetapi jangan lihat proses. Jangan lihat, karena itu harus terjadi. Karena pada suatu hari kelak aku akan memulihkan kemakmuran bagi mereka. Di tengah persoalan hidup, kalau saudara betul-betul melihat dengan kacamata Tuhan, persoalan itu justru jalan keluarnya. Tahun 2024 keberhasilanmu akan terjadi apabila kita menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru dalam rencananya. Saudara mau percaya Tuhan apa mau percaya keadaan dunia? Banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang Tuhan mau kerjakan di 2024. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi setiap kami. Pertolongan-Mu Tuhan di tahun 2023 sangat dahsyat bagi setiap kami. Tetapi kami percaya Bapa, di tahun 2024 ini Tuhan lebih dahsyat daripada tahun sebelumnya Tuhan. Karena kami tahu tangan kuat selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu tangan kuat yang memegangku
awal tahun ini kami mau berjalan dengan kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Lewat perjamuan kudus ini, perjanjian yang baru, untuk tahun ini kami hidup di dalam rencana-Mu. Sebabnya Tuhan, urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami siap Tuhan menikmati tubuh dan darah-Mu. Dan sebelumnya kami membuka pintu hati kami untuk Tuhan firman-Mu berbicara atas kami. Berkati setiap kami, telinga kami untuk mendengar perkataan hamba-Mu untuk menyampaikan. Kami siap mendengar isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Ya. Puji Tuhan, berbahagialah kita pada pagi hari ini yang bisa bersama-sama untuk sehidangan dengan Tuhan. Dan kita percaya di dalam pergerakan tahun 2024 adalah pergerakan di mana kita harus meyakini bahwa tidak mudah untuk menjalani kehidupan 2024, tidak mudah. Tetapi saya percaya bahwa setiap kehidupan gereja Tuhan, mari kita belajar dalam kebenaran firman ini, ya, percaya di tengah ketidakmengertian. Ya, percaya di tengah ketidakmengertian. Kita tidak mengerti nanti besok tanggal 2 di bulan Januari sampai mengakhiri di tanggal 31 Januari, dan kita tidak mengerti dari bulan ke bulan sampai kita mengakhiri 2024 ini kembali. Dan tidak terasa mungkin minggu ini kita harus, mungkin kita bongkar pohon Natal ini, ya, masuk dalam bulan Januari. Dan tidak terasa waktu berjalan, tiba-tiba kita pasang lagi. Ya, enggak terasa. Ya, saudara perhatikan setiap kehidupan itu, kata firman, kalau tidak hari-hari ini dipercepat, maka banyak umat Tuhan ya akan tidak memperoleh keselamatan. Hari-hari semakin jahat. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ya Tuhan mau mempercepat waktu kedatangannya. Sebab itu persiapkan diri kita untuk waktu Tuhan. Dan 2024 ada jaminan dari Allah bagi kita semua. Bahwa ketika kita melihat dari kacamata kita, apa yang kita lihat di dalam perjalanan hidup ke depan? Apakah kita melihat sisi-sisi kehidupan? Apakah kita melihat bagaimana perubahan iklim, bagaimana perubahan politik, bagaimana perubahan ekonomi? Kita bisa melihat setiap kejadian demi kejadian. Apakah itu baik di tahun politik 2024, tahun di mana juga ada peperangan lebih dahsyat lagi. Tetapi saya mau katakan, engkau percaya bahwa Allah akan menjamin hidupmu. Amin ya. Tetapi saya ingin membekali di dalam ayat di dalam tanggal 1 ini. Dan saudara, perjamuan kudus ini penting sekali karena kita ingin menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita mengawalinya dengan baik. Ya, saya pun seberapapun yang Tuhan percayakan umat-umat di tempat Tuhan ini, saya ingin melihat bahwa saudara naik dalam sebuah level adalah tangan Tuhan yang kuat, yang berkuasa, yang begitu besar akan menolong dan bekerja kepada setiap kehidupan kita. Nah, saudara lihat, mari kita lihat. Tahun 2024 keberhasilanmu akan terjadi apabila kita menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Jadi menyelaraskan, menyamakan pikiran kita
dengan pikiran Tuhan. Menyamakan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyamakan, menyelaraskan. Artinya di situ ada sebuah perjalanan hidup. Di situ ada sebuah ketetapan hati untuk melangkah. Terkadang firman itu untuk menasihati, terkadang firman itu untuk mengajar, terkadang firman itu untuk memotivasi, terkadang juga tidak sedikit firman itu untuk menegur dan menasihati saudara. Kenapa? Jangan seperti kita seperti wanita, 5 wanita bodoh. Ya, kita harus menjadi 5 wanita bijaksana di dalam kitab Matius. Saudara, percayalah dalam kehidupan kita ini bahwa tahun 2024 keberhasilan anak-anakku akan terjadi. Tahun 2024 keberhasilan usahaku akan terjadi lebih lagi dari 23. Ya, dan saya ingin melihat, mari esensi khotbah ini kalau saudara tidak fokus, maka sangat sayang firman itu saudara tidak bijaksana untuk mendengarkannya. Ya, ketika saudara fokus untuk mendengar kebenaran firman ini, saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Amin, amin ya. Mari kita lihat fokus ke depan. Mari saudara lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saya ingin membawa kata pengantarnya dulu. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari, saya mengajak menghimbau. Inilah hari kita memulai di dalam perjamuan kudus ini. Sesungguhnya yang lama kejadian di 2023 sudah berlalu. Sekarang aku melangkah di 2024 bersama menikmati tubuh dan darah Kristus. Aku akan berjalan di dalam berkat. Aku berjalan di dalam pemulihan. Aku berjalan di dalam kekudusan. Aku berjalan di dalam sebuah rencana-rencana Tuhan. Dan ketika kita makan dan minum, ya Tuhan, aku mau berjalan Tuhan. Aku percaya aku diberkati. Aku percaya aku disembuhkan. Aku percaya aku dikuduskan. Aku percaya aku dimurnikan. Aku percaya Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu lewat pengorbananmu. Aku berjalan di tahun 2024 dengan pertolongan Tuhan. Ya, jadi di dalam terjemahan lain ini dikatakan pada saat seorang menjadi orang Kristen. Ini terjemahan lain. Ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ya, gimana sih kalau kita beli baju baru itu kan istilahnya tidak ada cacat kecuali kalau ada yang namanya, kalau pernah itu ada sebuah stokis, sebuah toko. Dalam sebuah toko itu ada barang-barang import yang reject. Ya, baru tapi reject. Terkadang mungkin tangannya besar sebelah, mungkin ada yang jahitannya kurang pas gitu. Sehingga itu disortir dan ada dalam sebuah toko di situ menjual barang-barang import. Lalu kita berkata memang murah, itu banting harga betul. Ya. Tetapi ketika kita melihat, saudara tidak bisa dengan mata kasat mata. Di situ semua ada, mau sepatu, mau baju, apapun, nah itu di situ semua ada. Lalu saudara kita berpikir ini barang import, sebenarnya tidak juga. Ini barang yang akan diekspor, tetapi kurang sempurna. Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam Kristus tidak ada yang tidak sempurna. Saudara harus benar-benar punya inisiatif dalam diri saudara. Tidak boleh ada sisa, setengah buat Tuhan, ya sepertiga buat ya jaga-jaga. Lalu yang sepertiga lagi dosa jalan terus. Karena apa? Karena Tuhan mengerti. Ah, ini yang repot. Lalu kita bilang Tuhan pasti mengerti. Ya, nah ini yang saya membuat. Saudara,
Kata Alkitab, pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru, nggak ada reject. Ya. Nggak ada yang gagal produk. Karena Kristus ingin memperbaharui hatimu. Karena Kristus ingin menjalani kehidupan gerejanya di tahun baru ini dengan punya pola pikir yang baru. Tidak lagi dengan pola pikir yang lama. Ia tidak lagi seperti dahulu. Seperti tahun 2023, gak usah ingat-ingat lagi masalah anakmu, masalah keluargamu, masalah kegagalanmu, masalah ketidakberdayaanmu. Semua itu masa lalu yang harus ditinggalkan. Iya, katakan saya mulai menempuh hidup yang baru. Amin. Saya mulai menempuh hidup yang baru. Artinya kalau kita berkata saya hari ini akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus, artinya iya Tuhan, amin. Sungguh engkau benar bahwa pengorbananmu akan memperbaharuiku. Dan aku tidak akan berjalan dengan kekecewaan tahun 2023, aku tidak berjalan dengan sakit hati 2023, aku tidak berjalan di dalam mengingat-ingat ya orang-orang yang menusuk, yang melemparkan panah-panah hitam, ya panah-panah merah ke dalam pribadiku. Aku tidak mau ingat-ingat lagi. Aku ingin berjalan Tuhan di dalam kebenaran firman. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saya mau berkata begini. Ya. Di dalam ayat ini, di dalam kekristenan banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang Tuhan mau kerjakan di 2024. Karena saya selalu pegang janji Tuhan. Setiap tahun, setiap perjalanan hidup, bagi saya pribadi adalah saya ingin memperhatikan, ingin memotivasi, ingin mendorong saudara yang mau. Untuk apa? Untuk masuk di dalam pekerjaannya yang kadang-kadang sulit dimengerti. Tetapi kita harus benar-benar dalam keadaan siap untuk menerima kepercayaan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar siap. Oleh sebab itu kata benar-benar siap. Berbicara 2 Korintus 5 ayat 17. Untuk menjadi pribadi yang baru ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita sadar. Saya dengan kesadaran tahun 2024 saya ingin berubah. Atau yang kedua, saudara dibikin sadar. Yang mana yang saudara mau? Saudara sadar dalam diri saudara, saya mau menikmati janji Tuhan di tahun 2024. Apa yang kita lakukan seperti khotbah kemarin, saya memulai melangkah dengan pertobatan, saya mulai melangkah di dalam doa, saya mulai melangkah di dalam puasa, saya ingin mulai melangkah di dalam takut akan Tuhan. Lalu di situ Tuhan melihatkan, menurunkan sebuah pertolongan yang ajaib, tangan yang kuat, perbuatan yang dahsyat. Ketika saudara sadar sebagai orang Kristen, ketika saudara sadar untuk hidup dipulihkan, yang sama sekali baru dan melupakan yang lama, artinya itu keputusan saudara. Atau yang kedua, saudara suka tidak suka, mau tidak mau, harus dibikin sadar. Maka sebab itu, ada satu ayat, satu pasal. Pasalnya cukup panjang, tapi tidak apa-apa. Kita akan, tidak saya keluar kemana-mana ayat itu, saya hanya ingin membagikan satu pasal, bukan satu ayat. Satu pasal. Dan kita akan berjalan di situ, apa sih yang terjadi? Rupa-rupanya orang Israel ini suka atau harus dibikin sadar. Karena apa? Karena ketika dia keluar dari Mesir, itu Tuhan sudah buat perjanjian.
Di dalam 10 tulah, ketika Firaun ingin melarang, ingin menghambat umat-umat Tuhan untuk datang kepada dia, untuk menggenapi rencana dia. Di situ mereka melihat bagaimana tulah demi tulah itu terjadi kepada bangsa Mesir. Ya. Lalu ketika mereka keluar, mereka melihat 40 tahun itu tidak mudah perjalanan hidup. Dan akhirnya adalah mereka menikmati tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Semakin dia diberkati, ternyata mereka semakin jauh dari Tuhan. Satu-satunya cara untuk mereka dibuat sadar, maka diutuslah Nabi Yeremia. Kalau kemarin kita bicara Nabi Yesaya, sekarang kita bicara Nabi Yeremia. Karena nabi-nabi besar ini diutus untuk menyadarkan umat Tuhan. Bukan berarti saya ingin memberitakan firman hari ini, Tuhan ingin menyadarkan saudara, tidak. Kita belajar dengan ayat ini. Apa sih yang kita mau terima dari ayat ini? Pelajaran apa yang kita dapati dari pelajaran ini? Di situ kita mesti mereview. Oh ternyata, kalau di dalam 1 Samuel, di situ juga dikatakan Nabi Samuel berbicara. Di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya juga berbicara. Sekarang Nabi Yeremia juga berbicara. Apa pelajarannya? Mari kita lihat. Ya, pesan Tuhan kepada Yeremia, poin pertama. Ya, mari kita lihat Yeremia 32 ayat 6 sampai 10. Dan hari ini 44 pasal, 44 ayat kita bagikan. Mari kita baca. Yeremia 32 ayat yang ke-6 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanamael anak Salum, pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang ada di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamael anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang ada di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang ada di Anatot itu dari Hanamael anak pamanku, dan menimbang uang baginya, 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Dan lihat, pelajaran ini saya berjalan pikiran saya. 2024 ini ketika Tuhan berbicara, mungkin di logika kita, kenapa sih kok Tuhan mesti berfirman untuk memberitakan seperti yang kejadian di dalam kitab Yeremia ini? Kenapa disuruh firman Tuhan katakan bahwa nanti akan saudaramu datang dan dia akan beli tanahmu? Di dalam situasi apa firman ini berbicara? Apa yang mau disampaikan di dalam firman Yeremia 32 ini? Kenapa firman Tuhan berkata bahwa ya ada seseorang yaitu saudaramu yang akan membeli ya daripada menjual tanahnya ya di Anatot. Lalu firman Tuhan katakan, kamu beli ya. Situasi apa Tuhan berbicara? Di mana posisi Yeremia saat itu? Tuhan berfirman. Kalau saudara kadang-kadang saudara berdoa, Tuhan berfirman. Saudara ada di gereja, ada pesan Tuhan, Tuhan berfirman. Tetapi posisi Yeremia ini di mana? Ini adalah sebuah pengajaran, sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Supaya nanti 2024 ketika saudara melakukan sebuah usaha, bisnis pekerjaan, melakukan sebuah pelayanan, membangun bahtera rumah tangga, terkadang pesan Tuhan tidak cocok dengan pikiranmu. Kita lihat pesan Tuhan yang kedua. Yeremia 32 ayat 14. Loncat. Ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu, maupun salinan yang terbuka ini,
Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Yang kedua aneh, kalau saudara punya sertifikat, taruh di bejana itu, taruh di gentong namanya, terbuat dari tanah liat. BPKB-mu taruh di situ. Taruh di pot, yang gampangnya berpikir. Sertifikatmu taruh di situ. Masuk di akal enggak? Kalau pakai acar sekarang. Situasi sekarang masuk di akal enggak? Kalau kita berbicara dengan perintah Tuhan ini. Berani enggak saudara umpamanya taruh harta bendamu, surat-suratmu taruh di situ. Ijazahmu taruh di situ. Lihat. Tuhan mau berbicara kepada setiap gerejanya tidak sinkron dengan pola pikir kita. Kadang-kadang pola pikir kita harus logik, harus benar-benar nyata. Tapi Tuhan tidak akan pakai cara berpikirmu. Yang ketiga adalah pesan Tuhan yang ketiga, ayat 15. Ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Jadi, ladang, terus apa lagi? Ya, rumah, ladang, kebun anggur harus dibeli. Apa sih berbicara tentang ayat ini? Ayat ini saya kalau sudah baca sampai 44 ayat ini, saya baru paham, aduh Tuhan Yesus. Kalau saudara betul-betul mensinkronkan perkataan firman, saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Karena tidak bisa melampaui segala akal manusia, cara kerja Tuhan. Ya, dalam situasi apa? Ketika disuruh membeli kebun, disuruh membeli rumah. Saudara, pada waktu Krismon dan pada waktu COVID-19, Tuhan berbicara, beli rumah ya, bangun bisnis ya. Tahun 2019, tahun 2020, itu orang semua tahan uang, pegang uang lebih baik pegang uang cash. Kalau taruh uang di bank takut-takut, kalau beli sesuatu takut-takut, kalau ingin buka toko, buat stok, beli stok yang banyak, tidak mungkin. Tapi terkadang pada saat itu Tuhan berbicara. Kalau saya buat gambaran pada saat ini. Kenapa situasi ini Tuhan sampaikan kepada Yeremia? Di mana posisinya? Ini posisi di penguasaan Babel. Kalau kita lihat coba ya, perhatikan baik-baik. Karena Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman, ayat 15, pada masa yang akan datang. Ya, surat-surat itu akan menjadi sangat berharga. Pada suatu hari kelak, orang-orang di negeri ini akan kembali berjual beli rumah, kebun anggur dan ladang. 2024 tanggal 2 engkau tidak akan mengerti apa yang terjadi. Sampai di pertengahan bulan engkau tidak akan mengerti. Tapi Allah mengerti rencanamu. Allah mengerti rencana Dia kepada pribadimu. Bukan tidak boleh kita mempunyai sebuah dream, sebuah mimpi. Terkadang mimpimu akan membuat lubang. Dan di situ kita jatuh terjerembab. Tetapi kalau rencana Tuhan, maka kita akan konekkan rencana Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam tracknya Tuhan. Berbahagialah saudara yang saat ini. Makanya saya bilang, tolong perhatikan yang khusus. Karena ini perjalanan 2024 bagi kita semua. Pada situasi apa? Perhatikan baik-baik. Pesan Tuhan sepertinya kurang cocok bagi Yeremia. Coba lihat ayat 1. Lihat ayat 1 dan 2. Ayat 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar.
Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Firman Tuhan datang, dia di penjara. Beli tanah, dia lagi susah. Dia lagi ada kesulitan. Banyak ketika kita terdesak dalam persoalan, justru di situ Tuhan berbicara kepada kita. Masalahnya kita mau dengar apa tidak, mau taat apa tidak. Kadang-kadang ini tidak cocok. Kalau kita lihat pesan Tuhan itu di dalam pemerintahan Nebukadnezar. Ini pemerintahan perbudakan. Di dalam masa kesulitan, masa kesengsaraan, masa COVID-19, masa peperangan, masa politik yang sudah mulai naik tensinya. Saudara mau percaya Tuhan, apa mau percaya keadaan dunia? Baik-baiklah. Supaya saudara berjalan itu penuh kepastian 2024, apapun terjadi. Kalau saudara lihat tangan yang kuat dengan tema kita tahun ini, dengan kuasanya yang besar, saudara pegang ayat itu, apapun yang terjadi, saudara percaya itu. Maka saudara akan berjalan. Yeremia ini pesan Tuhan, dia lagi di penjara karena menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada seorang raja Yehuda. Ini pesannya nanti bahwa Yehuda ini akan dikuasai oleh Nebukadnezar. Lalu saking marahnya udah tutup mulutnya. Masukkan dia di penjara. Tetapi di saat penjara, pesan Tuhannya lain lagi. Pesan pertama sampaikan pesan Tuhan. Ini kejadiannya. Tetapi pada saat di penjara, pesannya beda lagi. Beli ya tanahnya. Loh Tuhan kan utus untuk menyampaikan firman. Tapi saat ini dalam kesulitan, aku disuruh beli tanah. Ada nanti saudaramu datang. Tapi kamu harus beli. Nggak ada negosiasi. Kadang-kadang kita berpikir, dari mana duitnya, bagaimana cara belinya, rugi apa tidak. Di situ perlu keberanian. Bukan berarti saya suruh saudara berhutang pada saat ini. Harus berani, bukan begitu. Kita belajar Alkitab. Saudara bawa kemana ayat ini? Supaya saudara bisa memahami. Nah, kita lihat ayat ini. Dalam situasi seperti ini, sungguh rugi menanam investasi berupa tanah. Kalau kita belajar ayat ini, rugi. Kenapa? Siapa yang berani menjamin bahwa tanah tersebut akan tetap dimiliki? Kalau dalam perang, beli tanah, berani enggak? Dan di situ akan diduduki, akan dikuasai. Lalu kita berani coba-coba investasi. Apalagi kalau saudara buka usaha. Mohon maaf kata, saudara ingin buka rumah makan, tiba-tiba di tempat itu ada tempat TPA. Berani enggak? Logika kita enggak berani. Karena apa? Tidak mungkin akan buka restoran di tempat pembuangan akhir sampah. Tidak masuk di akal. Sama seperti ini. Bagaimana kalau pasukan Babel menjarah tanah tersebut? Itu pertanyaan logika. Apakah Yeremia logikanya jalan? Yeremia tidak sama seperti kita. Tetapi saya percaya saudara harus sama seperti Yeremia. Cara berpikirnya 2024. Amin ya. Berarti situasi disuruh beli tanah, pada saat di penjara, pada saat akan dikuasai oleh Babel. Pendudukan. Nah, yang ketiga. Namun Yeremia taat dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, doa Yeremia di tengah ketidakmengertian. Ini perhatikan. Doa Yeremia bukan lahir dari ketidakpercayaan, melainkan dia berdoa karena posisinya tidak mengerti. Ada orang yang berdoa karena tidak percaya, dipaksakan. Tetapi Yeremia dia berdoa karena dia mohon pengertian. Tuhan, ada apa ini Tuhan? Kenapa pada saat ini akan diduduki, adakan saat peperangan, saat dijajah bahkan aku di penjara. Tuhan suruh perintahkan untuk membeli tanah itu. Yeremia tetap percaya dan taat melakukan perintahnya. Tolong ayat 16 sampai 22. Ini doanya.
ayat ke-16 sampai 22. Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, Tuhan Allah, Tuhan Allah, seolah-olah dia mengingatkan Tuhan. sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, Ya, dan dengan lenganmu yang dengan terentang. lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil Tidak untukmu. ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terus, Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam, ya, besar dalam rancanganmu, besar rancanganmu, tapi kenapa engkau bicara Tuhan di penjara ini? dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Saudara lihat, Yeremia tahu pada posisi pembuangan nantinya. Dia tahu persis pada saat penindasan, apapun yang dilakukan orang, itu semua akan menerima buahnya. Terus, Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada sampai Israel kepada waktu ini, dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar, dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. wow. Pada waktu mereka keluar dari tanah perjanjian, pada waktu mereka keluar dari padang gurun, dari ayat 16 sampai 22, Yeremia menjabarkan dengan baik bagaimana Tuhan menolong pada saat itu. Mungkin saat ini, ya, saudara bisa menjabarkan 2023 itu bagaimana? Apakah pertolongan Tuhan dahsyat? Ataukah pertolongan Tuhan itu tidak terjadi dalam hidupmu? Kata firman Tuhan, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Apa susahnya Tuhan untuk memberkatiku sedikit saja, apalagi lebih. Mungkin kita di situ berdoa, berbicara dari hati ke hati, muka ke muka sama Tuhan. Kita sampaikan isi, Tuhan bukankah Engkau memberikan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu? Wah, bagus sekali doanya Yeremia ini. Terkadang-kadang kita itu mesti atur doa-doa kita. Tuhan itu baik. Lihatlah anakmu yang penuh dengan tetesan air mata Tuhan. Jatuh, tidak cukup satu ember Tuhan. Mungkin engkau menyampaikan itu isi hatimu. Ya, tapi apa dia bilang ayat 23? Ya. Ayat 23. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu melimpahkan kepada mereka segala bukan malapetaka sekedar ini, melimpahkan susu dan madu, tetapi melimpahkan kepada mereka malapetaka ini. segala malapetaka ini. Terus, Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri telah melihatnya. Engkau sendiri telah melimpahnya. Itu akibat dampak dari dosa. Tapi apa yang terjadi ayat 25? Ayat 25. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku. Tuhan berfirman lagi kepada Yeremia.
Belilah ladang itu dengan perak dan panggillah Masa saksi-saksi. sulit, kelaparan, penyakit, sampar, peperangan. Apa yang dia bilang? Beli tanah itu. Coba lihat ini. Ya. Terus Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. kita lihat, orang benar harus percaya walaupun perintahnya tidak masuk di akal. Amin. Cobalah, kalau saudara berjalan dari 2024, tangan yang kuat, kuasanya yang besar, tapi sampai hari ini Tuhan belum kami melihat. Saudara lihat percaya atau lihat keadaan? Saya kembalikan kepada saudara. Saudara percaya bahwa anak-anak sukses, tapi kalau lihat keadaannya tidak terjadi apa-apa. Kok seperti gini anak saya? Saudara percaya dengan keadaan anak-anak, saudara percaya dengan keadaan keluarga, saudara percaya keadaan suami, saudara percaya keadaan istri, saudara percaya keadaan usaha, pekerjaan dan bisnismu, atau percaya Tuhan dalam perkataannya. Kalau 2024 engkau percaya sebagai orang benar, maka harus percaya walaupun perintahnya tidak masuk akal. Orang percaya, orang benar harus percaya kepada dia bahwa saat situasi politik apapun terjadi, kalau tangan yang kuat, kuasa yang besar terjadi terhadap keluargamu, maka itu akan benar, sungguh terjadi. Amin. Amin ya. Nah, saya berterima kasih saudara mau mengamini. Karena kata amin adalah sungguh benar itu terjadi. Ya. Lalu biarlah kita tetap setia dan taat kepada firman-Nya, walau kadang kala kita tidak mengerti, bahkan merasa perintah Tuhan tidak cocok dengan situasi kita saat ini. Sekalipun tidak cocok dengan saat ini, mari kita taat. Bagian kita berdoa, apa maksud daripada ayat ini? Saudara akan ketemukan nanti di ayat 44, ayat selanjutnya di atas 40. Nah, perhatikan lagi. Tuhan tidak pernah keliru dalam rencananya. Katakan amin. Tuhan tidak pernah keliru di dalam rancangannya terhadap keluargamu. Masa depanmu tidak pernah keliru. Oleh sebab itu, poin keempat, tolong ayat 26 dan 27. Yeremia 32, ayat 26 dan 27. Lagi-lagi firman Tuhan datang kepada Yeremia. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Adakah segala sesuatu yang mustahil bagiku? Halo? Adakah yang mustahil bagimu? Hai umat yang kurang percaya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi keluargamu, bagi anakmu, bagi pekerjaanmu, pelayananmu? Sarah umur 90 tahun mustahil. Tapi di situ dia punya keturunan yang besar. Mustahil menurut logika. Tapi kalau engkau percaya dengan keadaan dunia, keadaan alam, kalau umur 50 istilahnya sudah tidak berdaya, Tuhan mau bilang, bagi Tuhan apa yang mustahil? Halo? Lanjut. Ayat ke-28. Saudara lihat, setiap keadaan yang sulit yang kita alami, kalau kita hidup benar dan percaya, Tuhan pasti berbicara lewat karya rohnya. Dan terkadang dia berbicara ketika kau berdoa. Terkadang ketika kau merenung dan duduk, melihat Tuhan apa yang terjadi Tuhan. Yeremia di penjara melihat jeruji besi. Masa benar Tuhan, kau ngomong Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Seharusnya Tuhan bicara, Yeremia tunggu ya 2 hari, engkau bebas keluar dari penjara ini. Seharusnya kan itu yang Tuhan bicara. Ada malaikat Tuhan yang aku utus untuk membuka pintu seperti Petrus.
Ketika engkau memuji Tuhan, maka terbukalah itu. Paulus dan Silas juga demikian. Tapi di tengah-tengah penjara, Tuhan berbicara gitu. Supaya aku membeli, padahal aku di dalam, bagaimana aku bisa keluar. Halo, saya mau supaya saudara begini. Ayolah kita percaya sama Tuhan. Percaya itu bukan sekedar aku percaya Yesus Kristus mati di kayu salib dan dia akan menebus segala dosa-dosa. Anak-anak tahu. Guru sekolah minggu tahu. Anak sekolah minggu tahu. Tapi bisakah kita mempercayai dia? Bahwa di tengah gelombang, di situ dia katakan, hai ombak, hai gelombang, tenang. Petrus saja bisa-bisa goyah, tenggelam. Tapi marilah kita mempercayai dia. Untuk perjalanan hidup kita ke depan. Dia berbicara saat-saat mungkin engkau terdesak. Dia berbicara engkau sedang dalam penjara, di dalam saat bukan penjara dalam bentuk jeruji besi, bukan itu. Tetapi mungkin kau tidak bisa keluar dari persoalanmu. Mungkin di situ persoalanmu begitu menghimpit, tidak ada jalan keluar. Tapi di situ Tuhan datang kepadamu yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Tuhan, tolong Tuhan, ini persoalanku. A, tapi Tuhan pakai C. Saya pernah begitu. Tidak logika. Saudara lihat, Tuhan kadang-kadang berbicara lewat kita. Lewat pribadi kita. Saudara, akulah Tuhan Allah semua orang. Tak ada yang sulit bagiku. Apa yang terjadi saat ini? Dan ayatnya bilang begini, 5, 28 sampai 33. Ayat yang ke-28. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Jadi ingat baik-baik, di tengah persoalan hidup, kalau saudara betul-betul melihat dengan kacamata Tuhan, persoalan itu justru jalan keluarmu. Dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku. Yang jahat di mataku. Sejak masa mudanya. Sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka, demikianlah firman Tuhan. Terus? Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku, mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku, karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, terus nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Terus mereka membelakangi aku. Perhatikan, dia membelakangi aku Dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus. Sudah banyak firman yang disampaikan yang keras-keras pun juga. Terus tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Mereka tidak mau menerima proses pemulihan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tetapi kalau sekiranya cara ini yang umatnya bisa mendengar, maka Allah akan melakukannya. Kalau memang, ini mohon maaf kata, apa yang kau miliki itu hilang. Kalau memang itu caranya, maka Tuhan akan lakukan. Kalau memang itu caranya, mengambil kesehatanmu, supaya kau bertobat. Kalau memang itu caranya, maka dia akan lakukan. Kenapa? Saya belum selesai sampai di ayat 33. Kenapa Yeremia Tuhan sampaikan Yeremia 31 ayat 28, 32 ayat 28 sampai 33, bukan Yeremia 21.
Kenapa Tuhan ingin menyampaikan pesan ini? Ayat 39 dan 40. Ayat 39, aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka. Justru dikatakan begini, aku memberi mereka satu hati, satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa. Terus? Dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Itu untuk kebaikan keturunanmu. Kalau memang kita perlu dididik, karena Tuhan mau anak-anakmu adalah anak-anak yang diberkati. Kalau memang itu salah satu caranya. Ya, terus di dalam ayat ini dikatakan begini, 39, demi kepentingan mereka dan semua keturunan mereka, aku akan memberikan kepada mereka kebulatan hati dan pikiran untuk menyembah aku selama-lamanya. Artinya, kenapa didikan ini terjadi? Allah punya tujuan, bukan sekedar kita, tapi anak-anakmu juga datang untuk menyembah Dia. Artinya ayat ini, Tuhan minta supaya setiap umatnya, karena dia tidak bisa menyembah dirinya dia butuh orang lain untuk menyembah Dia. Kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dan Adam dan Hawa gagal. Setiap hari komunikasi kepada Allah. Setiap hari dia membangun komunikasi kepada Allah. Setiap hari dia memuji Allah. Dan ternyata iblis merusak itu semua. Lalu apa yang terjadi? Adam dan Hawa dibuang, disingkirkan dari Firdaus. Dan sekarang digantikan oleh saudara dan saya. Proses inilah, tetapi saya katakan, saudara sudah mengalami pemulihan, menjadi ciptaan yang baru, tidak perlu yang begini terjadi. Amin. Tidak perlu. Ya. Lalu di ayat 40 dia bilang begini, aku akan membuat perjanjian yang kekal dengan mereka, yaitu bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan mereka lagi, melainkan akan selalu berbuat baik kepada mereka. Jadi didikan, karena Tuhan ingin, dia punya kerinduan untuk berbuat baik kepadamu. Tidak pernah Tuhan itu kecewa, sakit hati kepada perbuatanmu. Maka sampai di kayu salib, Bapa, ampuni mereka yang tidak ngerti apa-apa. Jadi betapa belas kasihannya, pengorbanan yang dia berikan kepadamu. Tujuannya untuk apa? Karena aku akan menaruh kerinduan di dalam hati mereka untuk selalu menyembah aku. Dan mereka sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Jadi Yeremia, beli tanah itu Yeremia. Kenapa? Karena ke depan aku akan memulihkan keturunanmu. Aku memulihkan generasi ke depan. Lewat peristiwa ini. Siapa yang tahu rancangan Tuhan terhadap anakmu, dia sudah mulai atur bagaimana setiap langkah. Ya, lihat hati-hati. Jadi di dalam poin ke-7 ini, di balik proses itu ada berkat. Tolong ayat 41 dan 44 kita, ayat yang terakhir. Ayat 41, aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terus? Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku akan mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan. Keberuntungan kembali yang kujanjikan kepada mereka. Terus? Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb,
Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman Tuhan. Di dalam terjemahan lain bilang begini, ya ladang-ladang akan diperjualkan lagi. Di ayat 1 dan kedua dalam penjara Tuhan sampaikan firman, rupa-rupanya di ayat 44 ini rencana Tuhan. Tetapi ada proses padang gurun, ada proses pemurnian. Saudara lihat 2023 ada proses di situ, ada didikan, ada firman yang begitu kuat dan tegas. Sudah tahu, karena di 2024 aku akan memulihkan umatku. Aku akan memulihkan anak-anak mereka. Aku akan memulihkan keluarga mereka. Aku akan memulihkan usaha-usaha mereka. Aku akan memulihkan pelayanmu. Tetapi jangan lihat proses. Jangan lihat, karena itu harus terjadi. Maka di ayat ini dikatakan, ya ladang-ladang akan diperjualbelikan lagi. Surat-surat jual beli akan ditandatangani, disahkan, materai, diperkuat oleh saksi-saksi di dari Benyamin, Yerusalem, kota-kota Yehuda itu semua. Perbukitan, dataran rendah, Filistin, itu juga tanah Negeb. Karena pada suatu hari kelak aku akan memulihkan kemakmuran bagi mereka. Memang tidak enak kalau diproses. Bukalah pintu hatimu buat firman masuk. Berhentilah tersinggung. Berhentilah kecewa. Firman Tuhan itu punya sebuah rencana. Bukan pribadimu, tapi keturunanmu. Dia akan datang menyembahku. Dia akan datang memohon kepadaku. Dia akan datang kepadaku. Dan aku melihat bukan pribadimu saja, tetapi anak cucumu. Aku akan buat dia makmur. Ayolah. Masa lalumu tinggalkan 2023. Paradigmamu, pola pikirmu 2023 sampai hari kemarin. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahwa dia akan merancangkan kemakmuran bagiku, bagi keluargaku. Amin. Amin ya. Maka hari ini mari kita datang perjamuan kudus kepada dia. Sebagai bukti Tuhan hari ini juga. Lewat perjamuan kudus, aku akan melupakan masa laluku. Aku akan beranjak dari masa yang baru kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya rabasak atakala rabasa. Kami percaya. Haleluya. Holy, holy. Kudus, kudus, kudus.
Inilah hati umat-Mu Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang baru. Kuduskan kami Tuhan dari segala kesalahan dan ampuni kami dari segala dosa. Kami mau berjalan Tuhan dalam pribadi yang baru, dalam pikiran yang baru. Kami mau berjalan mengandalkan Engkau, meninggalkan segala dosa. Dipulihkan umat-Mu, disembuhkan umat-Mu, diberkati umat-Mu, diberkati, dipulihkan keluarga-keluarga, dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Biarlah rabat akan biarlah rabat akan pemulihan terjadi. Teramat baik. Berkati setiap umat-Mu. Makasih Tuhan. Doa kami hamba-Mu kepada setiap umat-Mu. Biarlah umat-Mu berjalan di dalam tahun 2024 ini. Adalah perjalanan yang dituntun, yang diberkati. Yang dipulihkan, yang terus Tuhan lakukan perkara ajaib, kuasa yang ajaib, perkara yang ajaib, tangan yang ajaib, kuasa yang besar, buktikan kuasa yang besar terjadi, terjadi, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat serta
semuanya Bapa, Engkau Allah yang selalu Tuhan menggendong setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di awal tahun ini Bapa, Engkau akan melakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our Terima God. kasih Bapak Surgawi. Kami adalah orang-orang yang percaya bersama-Mu kemenangan terjadi atas kami. Kami akan menjalani mulai hari ini sampai mengakhiri 31 Desember 2024. Pemulihan, keberkatan, menerima anugerah, itu sukacita besar, damai sejahtera, kesembuhan, keberkatan terjadi setiap umat-Mu. Engkau mengantar kami ke tempat ini dengan selamat. Engkau mengantar kami pulang juga dengan selamat. Kami percaya ketika kami datang tidak sama ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Karena kami pulang akan membawa kemenangan dan pengharapan, kepercayaan yang penuh kepastian. Hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami hidup di dalam berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan menuntun dan memberkatinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.